warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas wujud benda pada tema 3 subtema yang kedua. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, apa yang harus kita baca? Iya, kita harus membaca basmalah dulu ya, agar pembelajarannya menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda itu dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya ya. Nah, di sekitar kita ada benda yang terbuat secara alami, dari alam atau benda alam, dan ada juga benda buatan. Kalau benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti pasir, batu, tanah, dan masih banyak lagi. Lalu benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia dengan bantuan mesin. Contohnya seperti mobil, buku, gunting, dan masih banyak lainnya. Pada penjelasan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri benda. Benda itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda yang lainnya ya. Di antaranya ciri-ciri benda yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Volume disebut juga dengan kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa ini dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat ya. Tetapi massa dan berat ini memiliki perbedaan. Massa di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Nah, anak-anak, setiap benda yang ada di sekitar kita itu pasti memiliki wujud ya. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita bahas satu persatu ya, dimulai dari benda padat. Sifat benda padat yaitu yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, memiliki berat dan massanya tetap. Yang ketiga nih, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Contohnya ketika ditekan dia dapat berubah, ketika dipotong dia dapat berubah bentuk. Lalu yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Yang keenam, dapat digenggam atau dipegang. Sekarang sifat benda padatnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, seperti halnya di sini Ibu mempunyai contoh pensil nih. Ketika kita masukkan pensil ini ke dalam gelas, volume pensilnya tidak akan berubah. Bentuk pensilnya pun tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat yang kedua yaitu memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah apapun. Berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Lalu yang ketiga nih, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, atau dipukul. Seperti halnya di sini ada sebuah meja ya. Nah, meja ini terbuat dari kayu. Nah, kayu ini dapat dibentuk dengan cara dipotong sehingga menjadi meja. Lalu yang berikut, yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas.
Contohnya, es. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. Lalu yang berikutnya, kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di ruangan. Lalu yang kelima, sifat benda padat. Ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Berikut ini adalah contoh benda padat yang lunak, yaitu plastisin, tanah liat, dan play-doh. Berikutnya benda padat yang berbentuk keras, kayu, batu, dan besi. Selanjutnya, benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita ya. Nah, berikut ini adalah contoh benda padat. Batu, kayu, batu bata, plastisin itu adalah benda padat. Pembahasan yang kedua yaitu benda cair. Berikut adalah sifat dari benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, masanya tetap. Yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Yang keenam, dapat melarutkan benda. Yang ketujuh, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang kedelapan, menekan ke segala arah. Yang kesembilan, tidak dapat digenggam. Dan yang kesepuluh yaitu benda-benda cair ini dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Nah, berikut adalah sifat benda cair yang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu sifat benda cair berubah mengikuti bentuknya atau wadahnya. Nah, seperti halnya di sini Ibu mempunyai contoh air yang Ibu masukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkuk, dan botol. Maka airnya akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Lalu yang kedua, air benda cair itu memiliki volume yang tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Yang ketiga, massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya akan tetap ya, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Lalu yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu adalah sifat benda cair. Contohnya kita bisa lihat pada air sungai ya. Air sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Atau bisa juga kita lihat pada air terjun. Nah, air terjun itu mengalir dari atas ke bawah. Lalu sifat benda yang berikutnya yaitu permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Permukaan air pada botol berikut ini yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar ya. Datar itu lurus sama. Nah, ini adalah bukti bahwa benda cair atau zat cair itu selalu datar. Selanjutnya, yang keenam, zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya ketika kalian sedang membuat teh ya, dengan menggunakan gula. Nah, kalian melarutkan gula, itu adalah bukti bahwa zat cair itu dapat melarutkan benda. Yang ketujuh, zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil ini disebut dengan kapilaritas. Nah, sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Kalian bisa dapat melihat gambarnya. Gambarnya seperti ini ya. Lalu yang kedelapan, menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita masukkan ke dalam air yang botolnya sudah kita berikan lubang. Nah, airnya akan menekan ke segala arah ya, sehingga airnya dapat keluar ke semua lubang. Lalu yang kesembilan yaitu
tidak dapat digenggam. Air atau zat cair ini tidak dapat digenggam ya, seperti benda padat. Zat cair hanya bisa disentuh. Lalu yang 10 nih, sifat benda cair yaitu dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Nah, ketika air kita masukkan ke dalam freezer, maka akan berubah menjadi padat, yaitu es batu. Seperti halnya yang lain, minyak wangi. Nah, minyak wangi ini bentuknya cair ya, tetapi ketika kita sudah semprotkan akan berubah menjadi gas. Itu tadi adalah contoh dari benda cair. Pembahasan yang berikutnya yaitu benda gas. Nah, benda gas ini terdapat di mana-mana ya. Contohnya adalah udara yang kita hirup adalah gas. Nah, sifat dari benda gas yaitu bentuk dan volumenya berubah, menempati ruang, menekan ke segala arah, tidak dapat digenggam, namun bisa kita rasakan. Yang kelima, dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Yang keenam, benda gas ini tidak bisa dilihat ya. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Sifat dari benda gas yang pertama yaitu bentuk dan volumenya bisa berubah. Contohnya nih, ada seorang anak yang meniup udara pada balon dengan bentuk yang berbeda, maka bentuk dan volume udaranya juga berubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Lalu yang kedua yaitu menempati ruang. Nah, sifat benda gas ini menempati ruang ya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon. Nah, udaranya akan menempati ruangan di dalam balon. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Hal ini bisa kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balonnya akan membesar dan meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara yang ada di balon. Lalu yang keempat, benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Seperti halnya kita bernapas ya. Yang berikutnya yaitu benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya nih, ketika ada embun di pagi hari. Nah, embun itu merupakan perubahan dari gas menjadi cair. Lalu yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat ya, yaitu seperti asap dan juga awan. Nah, berikut ini adalah contoh benda gas. Yang pertama adalah udara, asap, awan, uap air, LPG. Nah, itu juga adalah benda gas ya. LPG itu merupakan bahan bakar yang berbentuk gas yang disimpan di dalam tabung yang biasanya dipakai ketika ibu kita sedang memasak. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu benda di sekitar kita itu terdiri atas benda hidup dan benda mati ya. Nah, benda ini memiliki wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.